Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami seringkali terpaku pada hukum, pada peraturan, dan kami kurang melihat roh dalam peraturan hidup kami. Tak jarang kami jatuh kepada ritual liturgis belaka. Tapi seringkali kami kurang merasakan roh-Mu di dalam doa-doa kami. Bantu kami ya Tuhan supaya roh kami tumbuh berkembang sehingga dapat merasakan kehadiran-Mu, roh-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita diingatkan akan satu hal yang fundamental. Pada tanggal 17 Juli 2020 pada hari Jumat. Apa itu? Pertanyaannya adalah mengapa kita seringkali kurang berkembang dalam hidup rohani? Salah satu sebabnya karena kita sangat terpaku kepada ritual liturgis. Kita sangat terpaku pada apa yang doa-doa yang kita lakukan, doa rosario, doa koronka, kerahiman ilahi, hati kudus Yesus, berbagai macam devosi juga dalam sakramen Ekaristi, sakramen rekonsiliasi, terpaku kepada ritual liturgis itu. Kita lupa akan sesuatu yang sangat fundamental, yaitu roh Tuhan. Maka Yesus hari ini berkata, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan korban persembahan. Artinya bukan apa terutama yang kita lakukan, kita mohonkan, kita puji, menyembah Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi ada rohnya, ada keterlibatan batin, itu yang penting. Kita tahu bahwa korban yang paling diterima oleh Bapa adalah korban Kristus. Persembahan hidup Kristus, ya, penderitaan Yesus, kematian, disalib, wafat, dimakamkan, bangkit, mulia. Itu korban yang diterima oleh Bapa, yang kita rayakan dalam Ekaristi suci ini. Maka sebetulnya salah satu bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh kepada ritual dan liturgis. Bahwa semua kegiatan-kegiatan rohani itu sangat bagus, sangat indah. Bukan pada banyaknya, sekali lagi. Bukan pada ritualnya, tetapi pada rohnya, pada jiwanya, pada semangatnya, pada kehadirannya. Maka ketika kita merayakan segala kegiatan, segala doa, apakah hatiku terlibat atau tidak? Apakah ada keterlibatan batin dalam diriku ketika aku melaksanakan segala kegiatan-kegiatan itu? Atau sekedar jalan? Ya sudah. Karena itu yang diminta oleh gereja, diminta oleh Bapak Ibu kita jalani, kita ikuti, kita... Tidak, saudara. Dan itulah bahayanya yang terjadi ketika ritualisme dan liturgis itu dijalankan hanya sekedar dijalankan. Itu bahayanya. Tanpa personal relationship. Tanpa relasi personal dengan Tuhan. Jadi apa yang harus kita jalani? Jadi cobalah saudara, ketika kita menjalankan semua kegiatan itu, lakukan dengan penuh kesadaran, dengan penuh konsentrasi, dengan penuh keterlibatan batin di dalam hidup kita. Di dalam apa yang sedang saya lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita baca dalam Mazmur 51. Kita ulang, kita renungkan, kita resapi, bahkan kita bisa doakan setiap hari. Renungan tentang dosa, penyesalan, pertobatan Daud.
ketika dia berdosa mengambil istri orang lain dan bahkan menyuruh membunuh suami dari wanita itu, Betseba. Padahal dia sudah punya banyak istri. Tetapi mencari, mendapatkan, dan melakukan perbuatan curang dengan itu semua. Saudara, baca ulang. Bagaimana Daud mengungkapkan isi hatinya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bumi. Ya. Tuhan, kasianilah aku hamba-Mu yang berdosa ini. Nah, baca Mazmur 51 itu dengan sungguh-sungguh dengan baik. Atau kemudian juga doa singkat ini Anda lakukan. Tuhan Yesus, kasianilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus, kasianilah aku. Anda ulang berkali-kali. Ya. Mungkin 2 kali putaran rosario itu. Jadi rosario itu tidak Anda gunakan sebagai doa rosario Bapa kami salam hari. Tapi Tuhan Yesus, kasianilah aku orang berdosa. Terus Tuhan Yesus, kasianilah aku orang berdosa. 2 kali putaran. Ya, paling tidak 100 kali per hari. Anda sadari, Anda rasakan. Ya. Supaya tumbuh dalam diri kita Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa, Yesus yang merasakan kehadiran roh Yesus. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Anda ada salib, ada patung, ada gambar Yesus tersalib. Atau gambar apa saja, pandang sekali-sekali. Kurang lebih 5 menit. Ya, pandang wajah Yesus itu. Yang tersalib itu. Sampai batinku tergerak. Ya, ya. Tentu pertama kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 10 kali mungkin tidak terasa. Tapi ketika Anda melihatnya berkali-kali sampai Anda merasa bahwa Tuhan berbicara kepada Anda. Jadi kita harus melatih dalam tanda petik saudara. Melatih supaya kita tidak hanya sekedar ya korban persembahan. Tetapi adalah apa? Belas kasihan Tuhan. Nah, contoh bacaan pertama hari ini. Raja Hizkia sakit. Dan dikatakan dia akan meninggal. Tapi dia menangis. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ini telah melakukan yang terbaik. Yang bisa hamba lakukan. Dia menangis. Menyesal kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan mendengarkan permintaan Hizkia. Lalu meminta kepada Yesaya bahwa lihat hamba-Mu Hizkia itu, hambaku Hizkia itu yang merendahkan diri, yang berdoa, yang menangis. Tuhan mengatakan, aku mendengarkan tangisan air matamu. Lalu Tuhan mengubah. 15 tahun lagi kamu tidak akan mati. Ya. Tuhan sungguh memperhatikan doa orang yang remuk redam hatinya. Itulah kenapa seringkali doa kita tidak dikabulkan, karena kita tidak berdoa dengan remuk redam, dengan hati yang remuk redam, seperti Mazmur 51, seperti Raja Hizkia itu. Bukan korban persembahan, bukan banyaknya kita doa-doa kepada Tuhan, tetapi kualitas doa kita. Yaitu kualitas hati yang remuk redam, takkan kau tolak ya Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Jujur kalau saya katakan, meskipun sulit dan berat, apa yang terjadi? Ketika kita menderita, ketika kita mengalami problem, ketika kita mengalami sengsara, nestapa, ketika kita mengalami salib, mengalami problem kehidupan, itu sebetulnya ingin membuat hati kita itu remuk redam, membuat hati kita itu sungguh-sungguh berdoa gitu loh. Karena aku merasa bahwa aku sungguh-sungguh berdosa, aku sungguh mohon bantuan Tuhan, sungguh-sungguh memberikan seluruh diriku kepada Tuhan. Saudara, mari. Hati yang remuk redam takkan kau tolak ya Allah. Jadi ketika kita menderita sekali lagi, justru kesempatan kita untuk lebih serius. Menggunakan hati, menggunakan keterlibatan hati, pikiran dan seluruhnya untuk datang kepada Tuhan.
Kita rindu supaya Tuhan bekerja, bukan aku yang menguasai Tuhan, tetapi Tuhan yang menguasai aku. Saudara, mari kita latih hal-hal kecil ini. Pertama, pandanglah salib Yesus. Sampai Yesus mengasihani setiap hari. Kalau bisa 5 menit, 2-3 menit, pandang terus. Kemudian bacalah Mazmur 51. Ya. Mazmur 51 dengan penuh iman. Dan ketika kita menjalankan kegiatan rohani, perhatikan, hatiku tergerakkah, hatiku terlibatkah, atau hanya sekedar ikut-ikutan, atau sekedar rutin belaka. Dan bahayanya itulah, sehingga kita tidak tumbuh dan berkembang dalam hidup rohani kita. Semoga hidup kita tumbuh berkembang dalam hidup rohani, dan Tuhan memberikan rahmat berlimpah kepada kita semua. Semoga, amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah di surga, terima kasih Engkau telah menyadarkan kami akan panggilan kami untuk mendengarkan Engkau lebih dalam lagi. Untuk membuat kami terlibat dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan kami ketika kami sedang berdoa. Ketika kami sedang mendoakan orang lain, supaya hati kami dilibatkan, tidak hanya sekedar rutin ritual liturgis belaka, tetapi berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh menangis di hadapan Tuhan. Semoga Engkau menguatkan dan memperkembangkan iman kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.